Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai, ada baiknya kalian menyiapkan pena dan buku terlebih dahulu supaya ada yang bisa dicatat. Kalau ada yang dicatat, biar tidak lupa. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu dari screenshot Zoom yang tidak masuk. Ibu alpakan ya. 1, 2, 3. Oke, Ibu akan share materinya terlebih dahulu. Oke, kali ini kita akan membahas tentang penyimpangan sosial. Ada yang tahu apa itu penyimpangan sosial? Kalau nggak tahu ya Ibu kasih tahu. Penyimpangan sosial, suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. Atau penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat. Ini pengertian penyimpangan sosial menurut Ibu. Penyimpangan sosial adalah perilaku yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku dalam masyarakat, sehingga perilaku setiap individu yang dianggap menyimpang tersebut seringkali dinyatakan sebagai pelanggaran dari aturan, nilai, dan norma dalam masyarakat. Faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial itu ada 11. Yang pertama, sikap mental yang tidak sehat. Kedua, ketidakharmonisan dalam keluarga. Ketiga, pelampiasan rasa kecewa. Keempat, dorongan kebutuhan ekonomi. Yang kelima, pengaruh lingkungan dan media massa. Keenam, keinginan untuk dipuji. Ketujuh, proses sosialisasi nilai-nilai subkebudayaan yang menyimpang. 8. Proses belajar yang menyimpang. 9. Ketidaksanggupan menyerap norma. 10. Adanya ikatan sosial yang berlainan. 11. Kegagalan dalam proses sosialisasi. Ini ada bentar ya anak-anak. Ada bentuk-bentuk perilaku penyimpangan sosial. Pertama, penyimpangan sosial berdasarkan sifat itu dibagi menjadi dua, penyimpangan positif dan penyimpangan negatif. Yang dimaksud dengan penyimpangan positif yaitu penyimpangan yang terarah pada nilai-nilai sosial yang ideal, walaupun cara dan tindakan yang dilakukan seolah-olah menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku di masyarakat. B. Penyimpangan negatif yaitu penyimpangan yang mengarah pada tindakan ke arah yang dianggap rendah dan berakibat buruk. Kedua, penyimpangan sosial berdasarkan jangka waktu tertentu. Ini ada dua juga. Yang pertama, penyimpangan primer, yaitu penyimpangan yang bersifat
tempor atau sementara dan hanya menguasai sebagian kecil kehidupan seseorang. Kedua, penyimpangan sekunder. Perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dan secara khas memperlihatkan perilaku menyimpang. Yang ketiga, penyimpangan berdasarkan kadar penyimpangannya. A. Penyimpangan ringan, penyimpangan yang menimbulkan gangguan, ancaman, hambatan, dan kerugian yang kecil kepada pihak luar. Biasanya sanksi dari penyimpangan ringan ini hanya berupa nasihat. B. Penyimpangan berat, yaitu penyimpangan yang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pihak luar dan kadangkala menimbulkan korban jiwa atau harta benda. Biasanya sanksi dari penyimpangan ini berat, berupa hukuman penjara atau hukuman mati. 4. Penyimpangan berdasarkan individu yang terlibat. A. Penyimpangan individu, yaitu penyimpangan yang dilakukan sendiri tanpa ada campur tangan dari orang lain. B. Penyimpangan kelompok, yaitu penyimpangan yang berlaku bersama-sama dalam suatu kelompok tertentu. Penyimpangan merupakan dari kelompok ini agak rumit, sebab kelompok tersebut mempunyai nilai-nilai, norma, tradisi, dan sikap tersendiri. Adapun media pembentukan perilaku menyimpang. Media pembentukan perilaku menyimpang antara lain A. Keluarga, B. Kelompok main, C. Media massa, D. Lingkungan tempat tinggal. Dari keluarga yang selalu cekcok dan tidak harmonis menyebabkan keluarga gagal dalam mensosialisasikan nilai-nilai yang baik kepada anak, sehingga pada anak dapat terbentuk perilaku menyimpang. Kelompok bermain dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian seseorang, pergaulan dengan anak yang suka membolos, dan membuat keonaran akan berpengaruh terhadap teman lainnya. Selanjutnya, media massa. Media massa merupakan media sosial yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Banyak perilaku menyimpang yang disebabkan karena pengaruh media massa, baik dari bacaan maupun tayangan media elektronik. Yang terakhir, lingkungan tempat tinggal. Seorang individu yang tinggal di lingkungan kumuh dengan berbagai bentuk perilaku menyimpang ada dan terjadi di sekitar menyebabkan ia akan tumbuh menjadi orang yang berkepribadian menyimpang. Ini ada contoh dari penyimpangan sosial dalam keluarga. Pertama, tindak kekerasan antar suami istri. Suami atau istri yang melakukan kekerasan terhadap pasangannya, baik secara fisik maupun mental, dianggap telah melakukan penyimpangan sosial. Yang kedua, ada orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anak, atau sebaliknya, baik secara fisik maupun mental juga dianggap sebagai pelakuan penyimpangan sosial dalam keluarga. Ketiga, ada tindakan kekerasan dalam keluarga atau rumah tangga ini menyebabkan cedera, cacat, atau bahkan hilangnya nyawa. Tindakan tersebut tergolong tindakan kriminal yang harus diproses secara hukum. Yang kedua, ada penyalahgunaan narkotika. Narkotika, singkatan dari narkotika, psikobrika, dan bahan aditif lainnya. Obat-obatan yang tergolong narkoba seperti morfin, heroin,
kokai, dan etasi pada dasarnya bermanfaat bagi dunia kedokteran, selama diberi atas rekomendasi dokter dan dengan dosis yang tepat. Penyalahgunaan narkoba oleh sebagian anggota masyarakat cukup mengkhawatirkan. Bahkan, tidak sedikit anak usia sekolah yang menjadi korban dari narkoba. Pertama, ini ada contoh dari penyimpangan sosial dalam masyarakat. Pertama, ada tawuran pelajar. Tawuran pelajar merupakan perkelahian antar pelajar secara misal. Tawuran berbeda dengan perkelahian biasanya dapat digolongkan sebagai penyakit karena penyebab dan akibatnya berbeda. Kedua, ada tindakan kriminal. Kondisi yang mendorong terjadinya kriminal adalah: pertama, keadaan ekonomi yang kritis. Kedua, tingginya angka pengangguran. Ketiga, timbulnya kecemburuan sosial. Keempat, rasa ingin cepat menyelesaikan masalah. Adapun C, sejarah perjudian. Bermulai dari permainan pengisian waktu senggang, tujuan judi pada waktu itu hanya untuk menghibur hati. Jadi, sifatnya relatif dan netral. Tapi sekarang, beralih fungsi jadi bertujuan untuk merangsang kegairahan dan menaikkan ketegangan serta mengharapkan untuk menang. Oke. Itu PPT dari Ibu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akan memberi tugas diskusi. Kalian bentuk kelompok, isi kelompoknya 3 orang. 3 orang, terus dibikin makalah dan PPT. Minggu depan kita bahas menggunakan Zoom dari kelompok 1 yang maju tentang akibat dan upaya pencegahan dari penyimpangan sosial. Ada yang ditanyakan tentang tugas? Baiklah, kalau tidak ada, Ibu akhiri. Cukup sampai di sini dulu materi kita. Kita lanjutkan minggu depan. Jangan lupa makalah tadi dibuat dan PPT juga dibuat. Nanti kita bahas sama-sama. Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Till the morning comes.